Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman, kembali lagi bersama saya Ahmad Fauzi Baihaqi. Tetap semangat, tetap support timnas Indonesia. Walaupun di pertandingan kemarin kalah 0-4 dengan timnas Jepang. Ya, ini membuat hitung-hitungan kita di grup C ini sangat menarik. Ya, karena Indonesia berada di juru kunci dengan poin 3, selisih 3 poin dengan Australia, Saudi Arabia, dan Cina. Ya. Jadi antara peringkat 2 dengan peringkat Indonesia itu selisihnya 3 poin. Dan apabila Indonesia ingin lolos langsung ke Piala Dunia ataupun lolos ke ronde keempat, yaitu peringkat 3 dan keempat, itu sepertinya ya penentuannya itu adalah di pertandingan besok hari Selasa melawan Saudi Arabia. Ya, mau tidak mau nih kita harus meraih poin penuh. Artinya kita harus menang lawan Saudi Arabia di kandang sendiri di hadapan para pendukung supporter Republik Indonesia, timnas Indonesia ini. Ya, itu kalau memang kita harus punya peluang, masih punya peluang ya. Tapi kalau misalkan kita draw apalagi kalah, ya peluang kita untuk lolos Piala Dunia sepertinya tertutup. Itu pun kalau lolos ke ronde keempat itu pun sangat sulit. Ya, seperti itu. Karena setelah melawan Arab ini kita akan melawan Australia, bertandang away ke Australia, baru setelah itu kita melawan Bahrain. Ya, mudah-mudahan nanti di pertandingan kita melawan Saudi Arabia kita bisa meraih poin penuh, menang. Lalu kita berharap Jepang ini menang telak dengan Cina di kandang Cina, dan Australia melawan Bahrain imbang. Dengan demikian apabila itu rekayasa itu terjadi, maka Indonesia akan berada di tingkat ketiga ataupun keempat, hanya selisih 1 poin dengan peringkat yang kedua. Itu akan membuka peluang Indonesia semakin lebar menuju Piala Dunia langsung maupun lolos ke ronde keempat. Seperti itu. Selanjutnya saya akan membahas tentang Eliano Rangers ya, yang selama ini dalam 2 pertandingan tidak dimainkan oleh Coach Sintayong ya, karena beberapa konferensi pers Coach Sintayong menyatakan bahwa Eliano ini belum cukup kualitas, kurang lebih seperti itu, untuk bermain di tim nasional Indonesia. Kalau memang seperti itu, kenapa harus dinaturalisasi seperti itu? Tapi kembali lagi itu adalah hak prerogatif dari seorang pelatih kepala, yaitu Sintayong. Sebenarnya ini sudah terjadi pada timnas Indonesia di era pemain naturalisasi seperti Elkan Bagot ya. Karena Elkan Bagot ini tidak dipanggil oleh Coach Sintayong, itu bukan hal yang masalah diperdebatkan di media sosial dan lain sebagainya, karena masalahnya adalah sedikit banyaknya bahwa Elkan Bagot tidak disiplin atau indisipliner, makanya dia ini tidak dimasukkan atau tidak dipanggil oleh pelatih Sintayong. Tapi ini Eliano Rangers ini dalam 2 pertandingan memang dipanggil, tapi dia tidak masuk dalam DSP atau daftar susunan pemain. Kalau memang dia tidak layak ya, itu saya setuju apa yang disampaikan oleh Coach Justin. Kalau memang dia tidak layak atau kapasitasnya belum memenuhi, kenapa pada saat itu dia diambil sumpah seperti itu atau dinaturalisasinya diproses kalau memang belum memenuhi syarat. Sedangkan proses naturalisasi itu harus persetujuan dari pelatih, artinya Sintayong ini sudah setuju seperti itu. Mungkin, tapi kalau menurut saya sih mungkin ada gesekan atau sikap dari Eliano mungkin yang tidak patuh terhadap pelatih atau seperti apa sih tidak tahu. Tapi kalau misalkan karena kualitas kayaknya nggak mungkin ya, karena secara kualitas Eliano Rangers ini main di Eredivisie di PEC Zwolle ya, Liga Belanda seperti itu. Tapi secara kemarin daftar susunan pemain tidak dimasukkan, artinya Eliano Rangers secara logika itu dia tidak lebih bagus
atau tidak lebih baik dari Witan Sulaiman yang bermain di Liga Indonesia dan Marcelino Ferdinand dan lain sebagainya yang bermain dari liga-liga Indonesia. Kita tentu tahu bahwa kualitas Eliano ini sangat baik. Mudah-mudahan dia diberi kesempatan, tapi tetap kita harus menghormati keputusan dari Sintayong ya. Bagaimanapun itu adalah hak prerogatif dari seorang pelatih kepala seperti itu. Dan mudah-mudahan kita hari besok nih, hari Selasa, harus menang kalau memang kita ingin melaju ke babak selanjutnya, yaitu babak ronde keempat ataupun lolos Piala Dunia langsung ya, seperti itu. Kalaupun kita nggak menang, ya mungkin menurut saya setuju apa yang disampaikan oleh Bung Tommy Welly atau Bung Toel, bahwa berilah kesempatan untuk pelatih yang lebih bagus, yang lebih banyak strateginya ya, tidak monoton seperti itu. Pemain sudah diberikan, pemain naturalisasi banyak disodorkan ya, federasi bergerak dengan cepat. Namun ya kita selama ini seperti apa yang dikatakan Bung Toel, kita hanya bermain bertahan mengandalkan counter attack, tapi variasi-variasi serangan pun sangat minim. Nyatanya ketika kita melawan Cina yang seharusnya kita di atas kertas diunggulkan, tapi apa daya kita tetap kalah melawan Cina seperti itu. Mudah-mudahan Sintayong ini harus mengeluarkan taktik permainan terbaiknya ya pada saat melawan Saudi Arabia. Kalau memang pertandingan melawan Saudi Arabia tidak dapat menghasilkan poin penuh ya, saya berharap Sintayong ini bisa dengan bijaksana mengatakan bahwa Sintayong mengundurkan diri. Ya, kenapa seperti itu? Karena belum melawan Arab saja, baru melawan Jepang. Ya, karena kalah 4-0 lawan Jepang itu Presiden PSSI Erick Thohir siap mengatakan mundur dari jabatan Presiden PSSI. Seharusnya sebagai pelatih kepala dia yang lebih bertanggung jawab apabila ada kegagalan dalam tim, maka yang menyatakan mundur di awal adalah pelatih. Tapi kalau federasi ini kita kayaknya terlalu cepat ini, Erick Thohir nantilah dia kalau misalkan Piala Asia 2027 baru misalkan tidak memenuhi target, barulah Erick Thohir bisa mundur. Tapi kalau Sintayong ini kalau besok gagal, seharusnya kalau memang dia pelatih gentleman harus menyatakan siap mundur. Seperti pelatih Australia Graham Arnold ketika ditahan imbang oleh Indonesia 0-0 di Gelora Bung Karno, dia langsung menyatakan sikap bahwa dia mundur. Begitu juga Roberto Mancini, dia mundur karena gagal seperti itu. Ya, ini juga yang kita harapkan. Mudah-mudahan Sintayong ini memberikan sekuat permainan taktik terbaiknya, karena dia adalah seorang pelatih kepala, maka yang dipikirkan adalah pelatih teknikal ya, bagaimana cara membuat gol ya, seperti itu, memanfaatkan peluang sekecil apapun ya, meminimalisir. Apalagi kita ini notabene pemain naturalisasi ini pemain yang sangat kuat di area bertahan, ada Kevin Dick, Ijes. Tapi kalau kita kebobolannya saja banyak ya, bagaimana kinerja dari seorang pelatih seperti itu? Kalau dulu banyak yang menyatakan menyerang Bung Toel, bahkan ada lagunya Indonesia menang lawan Vietnam, Bung Toel nggak diajak. Tapi sekarang banyak orang yang setuju dengan Bung Toel. Ya itulah, karena memang yang diserang Bung Toel itu adalah pelatihnya, bukan pemain naturalisasinya. Yang dia inginkan dari Bung Toel adalah permainan taktikalnya. Ya, mudah-mudahan federasi bisa melihat Presiden Erick Thohir bahwa kita apabila kalau sudah ingin masuk Piala Dunia, maka yang kita benahi adalah taktikal seperti itu ya. Demikian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.